Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Mas, ini kita juga mengacu pada kicauan dari Pak SBY sendiri mengenai deal-deal dengan KMP, mengenai dukungan Perpu Pilkada yang ternyata diteken beberapa jam sebelum pemilihan pimpinan DPR. Apakah betul seperti itu? Saya kira tidak ada kaitannya. Perpu itu dibuat oleh Pak SBY karena kekecewaan dia terhadap opsi ketiga, yaitu pilkada langsung dengan 10 persyaratan itu ditolak. Tapi kemudian Agus Hermanto dari Demokrat ternyata terpilih sebagai salah satu wakil ketua DPR. Apakah ini makna dari walk out Partai Demokrat? Saya pikir walk out Partai Demokrat itu adalah karena opsi kita tidak diterima. Anda bisa bayangkan kalau opsi kami tidak diterima, terus kami duduk manis di situ. Ya, kemana kami harus pergi? Ke kiri atau ke kanan? Apakah karena SBY juga tahu untuk masukkan 10 perbaikan tidak mungkin dalam undang-undang, kemudian akhirnya diambillah langkah seperti mengeluarkan Perpu, karena kemudian bisa dimasukkan 10 perbaikan. Saya kira itu sebuah keniscayaan dari sebuah hal yang memang tidak terlaksana. Kalau memang itu dirancang dari awal, ya kami tidak demikian. Ya, kami karena Perpu dengan 10 ayat, maksud saya pilkada langsung dengan 10 persyaratan itu bukan datangnya di paripurna, tetapi di panja juga sudah dibahas. Ya. Dan 5 jam di dalam ruangan lobby itu saya ada di sana. Padahal kemudian pemerintah yang menyusun draft dari RUU Pilkada itu, pemerintah mengusung draft itu pada awal 2012, mengirimkan kepada DPR. Berarti ini adalah inisiatif pemerintah. Dan inisiatif pemerintah itu adalah pilkada tidak langsung. Dan yang pertama tidak menyetujui pilkada tidak langsung itu adalah Demokrat. PDI Perjuangan malah menyetujui pada waktu itu. Tetapi setelah Pilpres ini berubah posisinya. Ada yang kelompok yang menyetujui tidak langsung dan ada yang langsung. Ketika terjadi bahwa ada gambaran bahwa masyarakat sebagian besar mendukung pilkada langsung, kami mengikuti itu. Bahwa pilkada langsung tetapi dengan perbaikan-perbaikan. Anda bayangkan bahwa kalau kita mau flashback kembali lagi ke belakang, bahwa dengan pilkada langsung itu banyak kerugiannya. Biarpun pilkada tidak langsung juga ada kerugiannya. Jadi mana makna walkout Partai Demokrat pada saat paripurna RUU Pilkada silam bukan karena akan kemudian dijanjikan posisi wakil ketua DPR untuk ya, Demokrat. saya kira yang menyampaikan itu mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Kris. Ini mengenai sikap politik yang mungkin orang yang membaca. Saya kira begini, menurut saya sekarang mungkin ya dengan kicauan Twitter itu Pak SBY justru sengaja ingin mencoba membuktikan ya bahwa saya bukan sebagaimana dipersepsikan sebagian orang. Saya memang sungguh-sungguh di Perpu, saya akan sungguh-sungguh ini. Ya, oleh karena itu saya juga sudah melakukan langkah-langkah. Tadi itu ada isu atau rumor mengenai masalah apa itu tanda tangan untuk Koalisi Merah Putih, itu membuktikan bahwa saya benar-benar beneran nih bahwa saya sadar betul loh bahwa pemilu langsung dengan koreksi ini memang itu sesuatu yang paling baik karena saya juga dipilih oleh oleh langsung, dan itu juga memang gagasan-gagasan itu merupakan warisan saya yang sangat baik bagi perkembangan demokrasi. Saya melihat dari situ saja bahwa mudah-mudahan saya doakan bahwa apa yang dilakukan SBY sekarang ini untuk meyakinkan publik dan mungkin juga supaya Mbak Megawati yakin bahwa benda betul loh Mbak Mega. Saya tuh nggak seperti yang mungkin Mbak Mega bayangkan. Saya tuh sungguh bener sekarang ini. Saya itu mau betul-betul kalau dulu saya ada sesuatu yang mengecewakan, sekarang akan saya obati kekecewaan itu. Dengan cara bagaimana? Tadi saya dengan mengetweet yang isinya pokoknya sesuatu yang mungkin dia agak sesalkan, tapi saya juga koordinasi dengan Koalisi Merah Putih dan nanti yang namanya Demokrat, saya sebagai pembina tidak akan walk out tapi akan all out untuk supaya mendukung Perpu dan sebagainya. Saya kira kita berharap ke situ aja. Sebab kalau kita juga mengorek-ngorek itu saja, itu kita justru tadi semakin gaduh, kita nggak dapat apa, rakyat kecewa karena tontonan kok begitu, kok panggung politik itu kok isinya jatah-jatah rebutan kursi. Pada saat jatah-jatahan sampai sekarang ini tidak ada pesan sebetulnya yang sampai ke masyarakat. Itu ngapain? Apa yang direbutkan? Dan siapa seorang itu? Karena rakyat itu mengendaki. Kalau pemimpin DPR, pemimpin MPR itu, wah inilah orang yang memang ini orang yang memang betul-betul bisa mewakili bahwa kalau itu tampil orang luar negeri itu betul ini bener nih. Jadi Perpu adalah bukti kesungguhan dari SBY sendiri dan akan diteruskan untuk mendukung pilkada langsung seperti itu. Pak SBY sekarang saya kira manusiawi pada saat itu turun itu juga menunjukkan sesuatu yang besar, warisan yang besar, termasuk misalnya HUT angkatan bersenjata dengan menggeber semua yang ada, tunjukkan ini loh prestasi saya, kan begitu kira-kira. Ya nggak Mas? Ya, saya kira gitu. Pak Arief, tanggapannya? Gimana Mas Arief? Ya
Saya kira begini, semua rakyat Indonesia tahu pemerintahan sekarang itu pemerintahannya siapa presidennya. Nah, karena itu dalam pembahasan rancangan undang-undang pilkada, ya, sikap presiden itu akan kita ketahui dari sikap menteri yang mewakili dalam pembahasan rancangan undang-undang. Itu yang saya katakan terjadi 4 kali perubahan. Dan terakhir pandangannya adalah kita senang hati, kita bangga sekali ini akan menjawab aspirasi rakyat. Pandangan pemerintah adalah pilkada langsung, hanya sayangnya tidak dipertahankan, ya. Dan tadi juga disinggung, misalnya pada saat rapat fraksi-fraksi konsultasi untuk lobby tentang apa yang disampaikan Pak Mak, saya juga ada di dalam. Sama-sama kami adalah juru lobby atau juru runding. Ya, kalau dikatakan ditolak, siapa yang menolak? 3 fraksi memberikan dukungan penuh tanpa reserve, ya, kepada apa yang diusulkan oleh fraksi Demokrat saat itu. Tetapi apa lacur yang terjadi? Justru memilih abstain dan keluar dari ruang sidang paripurna. Nah, saya ingin mengatakan begini sajalah. Kita terlalu banyak berbelit-belit, ya. Tetapi bahwa mengenai undang-undang pilkada yang kemudian sekarang presiden ingin menganulir lewat perpu, ya, saya kira sesuatu ya boleh dikatakan baik. Tetapi sebaiknya kita mulai saat ini belajar untuk jauh dari kepura-puraan. Kita dengarkan lagu yang indah berjudul Panggung Sandiwara yang dinyanyikan oleh Ahmad Albar, ya, vokalis God Bless. Dan kemudian pernah dinyanyikan juga oleh Niki Astrea, ya. Saya kira itu yang harus kita hentikan. Kita sebagai bangsa harus mulai membangun kejujuran, keterbukaan, konsistensi di masa yang akan datang. Saya kira gini Pak Arief, Anda termasuk pencinta musik juga ya, Anda hafal semuanya dari God Bless sampai Niki Astrea gitu ya. Saya vokalis Pak Max. Oh, pantas ya. Saya dulu waktu kuliah rockers, ya. Oh, pantas gitu Mas. Jadi saya juga 250 lagu saya kira saya masih hafal. Kapan-kapan kita main band bersama Mas gitu. Saya juga mantan pemain band saya. Yang pemain bola ya. Main band, main bola. Jadi gini ya, saya pikir ya apa yang disampaikan oleh beliau tadi memang betul, apa yang dia ada di dalam, saya ada di dalam. Persoalannya yang kita lihat bahwa ada 10 item yang kita berikan itu dengan catatan kumulatif absolut ya. Gak mau dirubah. Kami tidak mau dan mendukung, tapi nanti kita bicarakan lagi untuk melakukan perubahan. Jadi itu yang mengakibatkan kami itu ditolak. Kami itu ditolak. Nah, persoalannya yang kami bawa itu absolut konstitutif. Ya, itu yang disebut sama Pak Arief itu betul sekali gitu ya. Jadi saya pikir itu persoalan yang sudah terjadi ya. Sekarang kita mau menuju ke depan. Saya setuju dengan dia bahwa kita akan menuju ke depan. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Persoalan yang sama-sama kita hadapi adalah bagaimana pemimpin-pemimpin bangsa ini mau bersatu, mau bertemu dan lain-lain sebagainya. Tetapi mengarah ke sana itu, mari kita lihat alasan-alasannya itu yang kita coret gitu ya. Jangan ada alasan-alasan untuk sampai mau bertemu tapi yang begini dulu, yang begini dulu. Sehingga baik Pak Arief dengan teman-teman maupun kami dengan teman-teman di Demokrat melihat bahwa sama-sama mau berpikir ke arah depan demi kemajuan bangsa dan negara. Siapapun presidennya, apakah Pak Jokowi ataupun siapa. Baik Pak Bas, kita akan lanjutkan perbincangan tapi pemirsa kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.